minta maaf, perkembangan paroki itu ke arah stasis sekarang. Saya harus mengakui sekarang bahwa OMK di katedral itu sedikit meredup. Bahwa saya tidak diperhitungkan dalam kor. Ya kelihatan sih. Yes. Saya sangat jadi ketika H-5 anggota paduan suara kurang 1, Jack tolong naik untuk memenuhi kuota. Jadi saya yang penting lip sync. Dan itu memang terjadi di banyak tempat. Ya, marilah kita. Tidak begitu juga. Kita berbicara soal itu kan tidak harus berdoa juga. Ya, ini kan depend dengan doa, toh. Oh ya. Ya, halo teman-teman. Di podcast kali ini kita akan ngobrol bersama Om Jack. Bro Jack dan Kakak Neldi. Kita akan bahas soal keterlibatan anak muda dalam gereja. Ya, jadi kita akan bincang-bincang. Tapi sebelum itu kita minta Bro Jack dan Kakak Neldi untuk perkenalkan diri. Singkat saja, silakan. Iya, baik. Senang bisa hadir di podcast Omong Sambil Lalu. Tapi kita berharap yang kita bahas ini kemudian tinggal dan membekas begitu ya. Siap. Iya, saya Jack Tedens, dan itu kalau sudah omong Jack Tedens berarti saya saja yang nama Jack Tedens. Iya. Agak angku ya. Saya sekarang status mahasiswa aktif yang sedang tertatih-tatih berjuang menyelesaikan tugas akhir di Unika WT Bula dan juga aktif di kelompok orang muda Katolik di paroki tempat saya, yaitu di paroki Katedral Roh Kudus WT Bula. Kurang lebih itu saja dulu. Oke. Perkenalannya. Ya. Sebentar baru kita gali lebih dalam. Iya. Bro. Oke. Status saya belum menikah. Belum ya. Oke. Semoga segera setelah ini. Ya. Ya oke, betul, banyak sekali juga itu yang belum menikah. Macam saya dan mereka ini belum. Maksudnya begitu, bukan yang nonton. Tidak sendiri, no? Ya. Gitu Banyak kawan. Oke, Kakak Neldi. Ya, halo, selamat malam. Yang pertama senang dan kaget ya diajak untuk datang di podcast Omong Sambil Lalu, tapi menurut saya ini menarik nih. Saya pernah mengikuti beberapa kali itu di posting. Yang pertama terima kasih dulu sudah diajak ke sini. Terus saya mau memperkenalkan diri sedikit saja. Saya Neldi Manulena. Saya ibu dari 3 orang anak. Berarti saya sudah menikah. Jadi jangan ditanya status. Kemudian saya bekerja di Puskesmas Rata Mata, tapi saya juga adalah ibu rumah tangga tulen. Seperti itu. Sebelumnya saya ini aktif juga di OMK Katedral. Sekarang sudah sedikit memberi ruang kepada yang masih muda betul, tetapi masih memantau gitu ya. Dan demikian. terlibat juga ya? Iya, masih sering terlibat juga seperti itu. Kayak karena ya mungkin jiwanya masih muda. Ya, itu dulu. Itu dulu ya. Jadi anak boleh 3 tapi jiwa masih muda. Iya, harus itu. Jadi soal banyak anak tidak menentukan. Itu tadi. Ya. Jack, apa yang membuat Jack sampai saat ini tuh begitu aktifnya di kegiatan OMK? Kalau omong soal keterlibatan, saya merasa secara pribadi saya untung bergabung dengan kelompok ini. Yang pertama, sebenarnya kalau omong soal keterlibatan, jadi saya selain sebagai anggota OMK, tetapi juga di katedral, saya membantu di sakristi. Sehingga kalau lihat saya ada di altar, itu sebenarnya bagian dari pekerjaan saya atau ya katakanlah pekerjaan saya di paroki. Yang kita sebut koster itu ya? Iya, sebagai koster dan juga menangani hal-hal yang berkaitan dengan liturgi di paroki katedral. Kenapa saya bilang saya diuntungkan bergabung dengan OMK? Satu, saya awalnya itu orang yang sedikit tidak suka ada di depan. Punya keterbatasan dalam berbicara dan gugup ketika banyak orang. Tapi ketika gabung dengan OMK, saya diberi tempat. Selain diberi tempat, saya mendapat banyak kesempatan jalan-jalan justru karena bergabung dengan OMK. Salah satunya mewakili teman-teman mengikuti Nusra Youth Day di Kupang dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya di tingkat regio bahkan nasional, sehingga saya merasa saya diuntungkan begitu. Saya OMK seperti sekolah untuk saya belajar omong, belajar organisasi dan juga diberi kepercayaan. Itu yang kemudian membuat saya
eh, konsisten dengan kelompok ini. Iya, iya, iya. Dan ini sudah sejak lama, sejak apa? SMP kah? SMA? Saya sejak SMA, kebetulan waktu SMA ketua OMK-nya itu guru kami Pak Benyamin Lena. Ah, iya, iya. Kemudian beberapa kami yang anak-anak di Tebula diwajibkan untuk ikut kegiatan OMK. Itu Ya. awalnya, sehingga sampai sekarang saya konsisten dengan kelompok ini, ikut terlibat karena saya merasa itu tadi saya diuntungkan. Kalau saya bukan anak OMK juga pasti podcast Ya. omong sambil lalu tirtoy saya. Iya, toh. Sama. Mau undang dan kapasitas yang banyak. Beruntung jadi anak OMK sehingga bisa Iya, iya. kemudian nanti akan muncul di Facebook dan di lain-lain. Oke. Pertanyaan yang sama mungkin. Tapi jawaban yang tidak sama kayak Om Jack. Pertanyaan yang sama kayak ke Keneldi. Semacam apa yang buat kita harus betah di OMK itu? Kalau saya sih di OMK itu saya menemukan apa ya, dunianya saya mungkin begitu. Karena saya ini anak yang tidak gaul begitu ya. Iya sih, memang kami tahu. Artinya tidak gaul dan agak-agak ngali-ngali begitu. Dulu ya maksudnya dulu. Tapi waktu itu saya melihat kakak-kakak yang di OMK itu kayaknya mereka tuh sering berkumpul, ketawa begitu, ada saja kegiatannya. Jadi saya berpikir kalau saya tinggal di rumah saja kayak tidak ada hal positif yang saya buat begitu. Iya. Jadi awalnya tuh memang cuman ikut arus begitu, Ikut-ikutan saja. ikut-ikutan saja supaya ada, kan malas di rumah. Mau pergi Iya. nongkrong, zaman saya tuh mau nongkrong gimana begitu. Iya, ya. Bahkan sampai sekarang. Dan saya setuju. Sama kadang-kadang redup. Kalau sekarang misalnya kita mau nongkrong di A kan butuh duit iya, begitu kan. iya. Kalau di OMK kan kita butuh waktu saja, yang penting mau saja Betul. seperti itu. Rekreasi juga. Ya, tapi ya itu menemukan banyak teman, kemudian dari situ banyak mengenal orang dan dikenal orang juga seperti itu. Saya pikir itu memudahkan saya. Artinya dengan kita sering misalnya pelayanan begitu ya, dulu itu kita bahkan sampai sekarang ya kemana begitu ya, bukan hanya di Wetabula saja begitu ya. Jadinya kalau ketemu orang di mana kita kesusahan, misalnya saat motor saya misalnya macet ini, oh Nona ini yang dulu menyanyi, yang itu menguntungkan sekali itu begitu kan. Padahal motor sering macet biasa. Seperti itu. Mendapat kemudahan. Kemudian saya juga jujur saja diterima kerja pertama itu mungkin karena mereka lihat saya itu aktif di OMK. Iya, ya. Jadi mungkin pertimbangannya waktu itu bukan karena saya punya IQ bagus, tetapi mungkin karena saya sering di gereja, mungkin dilihat, oh ini baik begitu. Jadi mungkin pikirnya kalau sudah sering di gereja tuh kayak baik, padahal belum tentu begitu. Terus itu kita tambah relasi. Otaknya belum tentu. Ayo kita berrelasi bahwa semakin ketika kita aktif di kegiatan itu di OMK, bahwa kita banyak teman, terus Iya. orang juga banyak kenal kita banyak kenal orang kayak gitu. Iya, iya. Iya, iya. Kegiatan di OMK itu apa saja, Mas? Iya. Nanti mungkin Kenildi bisa Tambahkan. menambahkan dari segi pengalaman, tapi bahwa selain yang tadi Kenildi bilang banyak kemudahan, OMK itu sebenarnya organisasi resmi Gereja Katolik Oke. yang ada di hampir seluruh keuskupan, bahkan di paroki-paroki sebagai organisasi terkecil. OMK, Orang Muda Katolik. Orang muda Katolik. Iya. Awal-awal dulu penyebutannya Mudika. Mudika. Iya. Kemudian dibaharui menjadi Orang Muda Katolik. Kemudian kalau dulu skalanya masih tertutup pada tingkat-tingkat paroki, tapi sekarang sudah ada semacam organisasi persekutuan-persekutuan pada tingkat yang lebih besar. Misalnya di paroki ada OMK, nanti ada yang namanya Sumba Youth Day. Itu kegiatan yang mengumpulkan orang muda sepulau ini, Sepuluh sekeuskupan. Sumba. Nanti ada Nusa Youth Day yang mengumpulkan orang muda seregion Nusa Tenggara. Ada Indonesia sampai pada World Youth Day. Ada hierarkinya gitu ya. Iya, dan itu sebenarnya bagian dari persekutuan kegiatan yang ingin menyatakan persekutuan orang muda begitu. Jadi sekalipun ada di Denpasar atau di mana saja, tapi bahwa ikatan kita secara spiritual, emosional itu tetap terjalin begitu. Iya, tetap terhubung Iya, satu sama tetap lainnya terhubung, meskipun beda paroki. Kalau tadi Loka Maksi tanya soal kegiatan-kegiatan, memang di
di paroki katedral secara khusus itu tujuan utama atau kegiatan-kegiatan utama itu menjawab 5 tugas pokok gereja. 5 tugas. Iya, 5 tugas pokok gereja. Salah satu. Yang paling sering itu adalah keterlibatan OMK dalam tugas liturgia. Jadi tugas gereja yang menguduskan itu berkaitan dengan semua yang bagian peribadatan sudah. Kayak core Iya, gitu. jadi lebih sering core. Padahal sebenarnya juga tujuan utamanya tidak hanya sebatas itu. Jadi misalnya di paroki katedral, jadi dalam hubungannya dengan liturgia tadi, tugas gereja yang menguduskan itu hampir setiap 3 bulan pasti OMK punya tugas menanggung liturgi. Atau ada umat yang meninggal misalnya, keluarga OMK yang meninggal. Ini bagian dari misi organisasi ini untuk melibatkan anak-anak dalam tugas gereja ini. Lalu misalnya kerikma atau tugas pewartaan di katedral pernah kita buat kegiatan live in. Oh ya, Teman-teman tinggal bersama umat di Stasi Kalowa. Artinya supaya teman-teman yang dari paroki merasakan bagaimana kehidupan di stasi. Oh, Stasi Kalowa? Iya, di itu Stasi Kalowa. saya tempat biasa Next ke stasi mungkin ya. Iya. Lalu dalam kegiatan live in itu teman-teman sharing bersama dengan keluarga-keluarga tempat mereka tinggal. Kemudian juga ada kegiatan untuk menjawab tugas gereja diakonia, tugas yang melayani. Mungkin Kakak Neldi atau Bang Bianca juga pernah menyaksikan teman-teman OMK berkeliling mengunjungi teman-teman yang difabel, memberi bingkisan. Lalu dulu ketika saya pertama kali gabung OMK itu kita ke panti yang di Kodi. Panti yang di Wepakdi. Jadi semacam itu, dan nanti pada puncaknya itu pada tugas gereja martiria. Bagaimana teman-teman akhirnya hidup benar di tengah masyarakat. Jadi muara dari semua kegiatan yang dibuat itu supaya teman-teman bagaimana bisa menunjukkan kesaksian di tengah masyarakat. Jangan tiba-tiba begitu ada tawuran di sana, siapa itu anak OMK, gitu kan? Itu bukan harapannya. Tapi misalnya itu rumah tangga yang bagus. Kakak Neldi, Kakak Aste biar sudah berumah tangga tapi tetap aktif di OMK. Iya, karena itu kan anak OMK sejak dulu gitu. Jadi harus ada dampak pada kehidupan bersama yang positif begitu. Itu harapannya dari semua kegiatan-kegiatan yang dibuat. Wah, ini kuliah 1 semester kita ya, Max. Kayaknya tidak lulus juga ya. Saya mau tanya di Kakak Neldi. Emangnya lebih ke kegiatan-kegiatan Yang OMK itu yang apa istilahnya? Adakah kegiatan lain selain core begitu? Selain core kayak begitu. Sebenarnya kalau di zamannya kami pernah buat kayak olahraga begitu. Jadi ada hari kami di grup begitu, kita olahraga begitu. Jadi sebenarnya dibuka ruang untuk teman-teman begitu yang memang tidak suka ini core begitu untuk olahraga. Pernah itu kami tuh kayak yang suka musik. Ada kelompoknya sendiri kayak begitu. ya. Masih banget itu. Masih banget musik gitu. Begitu, tapi mungkin itu tadi seperti yang di awal itu sepertinya yang dilihat itu hanya core-nya, tapi sebenarnya tidak. Iya. Keterlibatan juga tuh ada macam kepanitiaan, kalau ada acara gitu, OMK itu dilibatkan dalam kepanitiaan begitu. Cuman mungkin gaungnya Kurang begitu. Pernah OMK bikin kayak dalam rangka kayak BKSN itu kita buat lomba-lomba begitu. Jadi lomba-lomba yang bukan core. Yang bukan core begitu. Jadi ada yang olahraga, pertandingan kayak gitu. Lalu ada juga yang kayak baca kitab suci dan jadi ada macam-macam begitu. Hanya mungkin karena lebih sering dan lebih banyak mungkin anggota OMK itu yang suka core. Akhirnya teman-teman yang tidak begitu suka tuh merasa macam tidak mendapat tempat gitu. Padahal sebenarnya diberi ruang, hanya mungkin mereka tidak percaya diri untuk sebenarnya kalau saya suka core, Jack tidak suka. Jack ini kalau engkau suka olahraga silakan. Hanya mungkin si Jack ini dia merasa tidak percaya diri gitu mau ajak teman-teman untuk olahraga, dia tidak bisa untuk memulai atau menjadi pionir untuk begitu. Tapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Percaya tidak percaya, saya salah satu anak OMK yang mungkin kadang bisa memberi kesaksian bahwa saya tidak diperhitungkan dalam core. Ya kelihatan sih. Saya sangat jadi
ketika H-5 anggota paduan suara kurang 1, Jack tolong naik untuk memenuhi kuota. Jadi saya yang penting lip sync. Dan itu memang terjadi di banyak tempat. Oh. Iya, saya tidak diperhitungkan. Jadi memang dibuka ruang sih sebenarnya untuk keterlibatan dalam bentuk lain begitu. Artinya maksud saya begini, saya ini pengen bergabung di OMK, atau teman-teman lain pengen bergabung di OMK, tapi saya tidak tahu baca not. Tapi kalau diajak bilang ikut kor, saya ikut saja. Tapi saya tepat di berdengung. Dia tepat di situ, dia tidak baca not. Itu boleh. Sangat boleh. Begini, Om Maksi ini yang pengalaman selama ini ya, teman-teman yang tidak terlibat dalam kor, misalnya kita mau kor di suatu tempat, yang tidak bisa kor itu mereka menghandle, mereka yang cari kendaraan, mereka tetap ada begitu, mau persembahan, kayak gitu, mereka tetap ada. Contohnya kalau kita mau ada kegiatan begitu ya, jadi banyak yang di belakang layar. Begitu, banyak yang di belakang layar. Jadi ada yang misalnya dia yang tukang menghubungi si A, atau nanti dia menghubungi si B untuk misalnya kendaraan. Ada yang misalnya soundnya. Banyak teman kami yang misalnya dia lebih suka ke macam instalasi kabel ada yang ini sukanya dekor-dekor, ya sudah saat Ini teman-teman mereka kan begitu. begitu. Di Jadi belakang layar. Termasuk ada juga yang suka muncul di hari H, tapi juga tidak jadi masalah. saat eksekusi Juga tidak menjadi masalah. Artinya tidak membatasi teman, kalau kau tidak suka kor, kau tidak boleh gabung OMK. Tidak, engkau datang karena kita latihan kornya 10 menit. Sebelum dan sesudahnya berjam-jam itu adalah cerita dan menghayal bersama. Dan biasanya itu kocaknya parah. Dan biasanya ide muncul itu tiba-tiba, mari nanti kalau pas kayak kita ke lapas yuk. Biasanya muncul itu saat kita yang tidak penting tadi itu yang di luar. Yang tidak terlalu formal gitu. Seperti itu. Jadi misalnya tahun lalu teman-teman merayakan Natal bersama dengan teman-teman di panti asuhan di Katikiloku. Lalu ketika minggu Advent, teman-teman merayakan Advent dengan mengunjungi orang-orang di lapas. Ini salah satu kegiatan yang artinya tidak saja tentang kor, tapi melatih teman-teman untuk PK, peduli dengan orang lain. Jangan menjustifikasi seorang pembunuh sebagai orang yang tidak pantas lagi punya teman. Begitu. Tapi kan di lapas itu kan tidak hanya orang Katolik saja. Tapi kita OMK bisa aja belikan pelayanan atau apapun itu di situ. Memang itu goal kita supaya teman-teman tidak memilih yang seiman. Seiman. Misalnya juga kalau hari raya Lebaran kita ke masjid, rapikan parkir, sebaliknya teman-teman dari masjid. Sekarang sudah sejak 2022 kita konsisten setiap tahun kita merayakan, mengunjungi, membantu teman-teman di masjid dan juga mengadakan jambore OMK. Jadi sudah hampir setiap tahun ini sejak 2022 selalu terjadi jambore. Sekalipun nanti pada akhirnya setelah jambore hanya 2-3 orang yang ikut, yang lain tidak jadi soal. Tapi bahwa paling tidak teman-teman dikumpulkan dan merasa bahwa OMK bukan menyanyi saja, ternyata juga dibantu mengelola masalah melalui retret, dibantu kekompakannya melalui outbound, macam-macam. Mungkin saya bilang bahwa teman-teman yang lain berpikir bahwa OMK itu hanya di core. Apakah memang itu mungkin saya bilang OMK itu tidak mengekspos kegiatan yang lain? Yang saya juga mau core sebenarnya. Memang saya tidak baca not, tapi saya suka saya foto bersama aja. Minimal ganti setidaknya di captionnya di bawah tuh sampul selesai tugas kor. Seolah terlibat begitu. Seolah terlibat. Perasaan itu ya. Kalau ngomong di expose kayaknya sering di story WA. Kami punya Instagram. Oh, Instagram apa? Di WA ya, di OMK Filipus sendiri. Lalu misalnya omong soal olahraga, kita sudah beberapa tahun itu terlibat ikut liga antar umat beragama yang dibuat GKS Payeti. Saya kan tidak tahu bermain bola, tapi kita kumpulkan anak-anak yang bisa. Di antara misalnya itu salah satu anggota OMK kami yang biasanya mengkoordinir teman-teman yang suka bermain bola, dan baru-baru mereka bertanding sekalipun tidak menang, tapi bahwa bakatnya terakomodir gitu kan. Saya tangkap satu hal tadi dari penjelasan ini. Ternyata terlibat di kegiatan OMK itu tidak saja soal urusan spiritual tapi relasi pertemanan, lalu mungkin juga sebelumnya tidak punya skill, lalu ada skill tertentu yang kita bisa dapat dari kegiatan itu. Hanya ya diakomodirnya lewat
OMK ini. OMK itu. Dan itu terjadi ya. Maksud Iya. saya adakah beberapa kasus mungkin teman-teman yang mungkin menurut penilaiannya Kakak Don ini tidak bisa apa-apa di awal, tapi setelah terlibat ini akhirnya bisa sesuatu, entah apa itu. Ada pengalaman itu. Saya pribadi mengalami itu bahwa saya punya skill katakanlah kemampuan berbicara, Public speaking itu. merangkai kalimat. Itu saya malah mengalami itu ketika saya bergabung dengan OMK karena kita diberi peran dan mau tidak mau kita harus bisa macam begitu. Dan sekarang juga terus berlanjut. Macam kalau Natal kita percaya badan pengurus lebih-lebih selalu mempercayakan kepanitiaan Natal tahun ini dihandle oleh adik siapa bersama dengan sekretaris dengan dan saya pikir itu bagian dari kesempatan orang dilatih untuk bertanggung jawab. Dikasih tanggung jawab. Iya, diberi tanggung jawab. Lalu kalau misalnya skill-skill lain soal wirausaha dan lain-lain itu kita sering buat cari dana. Saya pikir dari hal kecil seperti teman-teman belajar untuk bagaimana dari 500.000 ini kita menghasilkan apa, lalu modalnya mesti kembali dan memperhitungkan soal untung modal dan lain-lain. Ya hitung-hitung teman-teman juga dilatih berwirausaha sekalipun mungkin kecil saja sebenarnya. Iya. Kalau dari saya tambahkan sedikit ya, kalau secara pribadi saya tuh mungkin belajar tentang manajemen waktu. Ya, Seperti itu. karena dia terlatih sih soal itu. Iya. Manajemen waktu. Kalau secara pribadi saya tuh tanpa saya sadari, akhirnya saya dipaksa begitu untuk membagi waktu. Bagaimana saya jam sekian sampai sekian ada di Puskesmas. waktu sebelum 2020 Juli 2024 ke belakang, saya kan paginya di puskesmas, sorenya di apotik. Jadi saya 2 tempat kerja. Lalu bagaimana di 2 tempat kerja itu, kemudian saya masih ada kegiatan OMK, lalu kadang ada di lingkungan, kemudian anak-anak saya seperti itu ya. Jadi saya benar-benar berpacu dengan waktu begitu. Akhirnya itu menjadi kebiasaan untuk saya. Makanya jadi terbawa, saya tuh suka gelisah. Kalau misalnya jam begini ya, datang jam begini orang belum ada, saya sudah pikirkan, aduh saya punya kegiatan setelah ini pasti akan akan terganggu seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan besok jam sekian sampai sekian saya bangun, saya buat apa dulu, terus saya kerjanya sampai jam sekian, saya pulang, saya tidurnya jam berapa sampai jam berapa. Jadi manajemen waktunya itu tanpa saya sadari akhirnya saya belajar untuk itu. Semacam terpola sendiri sudah. Iya, dengan seperti sendiri. itu. Dan saya merasa itu punya pengaruh yang sangat baik untuk saya. Ya. Bagaimana kita akhirnya mengisi waktu itu tidak sia-sia ini waktu begitu, tidak sia-sia. Tidak maksudnya saya tidak sia-sia ini bukan berarti 1 jam sekian ratus ribu yang harus saya tidak. Setiap detik itu setiap terpakai dengan baik. Ada yang waktu yang saya dapat uang, ada waktu yang saya dapat mungkin seperti yang kegiatan-kegiatan saya tidak dapat uang, tetapi relasi, tapi apa ya? Iya. kesenangan di dalam ini. Plong lah begitu. Iya. Jadi jasmaninya terpenuhi, jiwanya juga tidak kosong begitu. Benar. Tapi tidak sempurna, masih terus mencari. Iya. Sama kayak saya juga sih. Kalau ini oke sekali dia, jiwanya ini sangat Hancur. Mending saya jawab sendiri gitu. makanya saya Kenal sengaja jiwa, tidak. kenal jiwa. Oh, kenal sekali. Saya kadang di satu sisi agak goyah itu. Tapi profil yang terakhir itu di depan gereja mana? Arus balik? Mauloo. Itu di pastoran di paroki Mauloo di Maumere. Saya tuh agak begitu lihat story, jangan sampai dia mau kasih masuk lamaran ini. Begitu. Waktu itu memang ada selipkan lamaran, tapi bukan kebun waktu itu. Kebetulan saya jago matetek. Tapi ditolak juga sih. Ada pertanyaan dari teman-teman Omong Sambil Lalu dengan teman-teman OMK mereka dari Facebook. Di Facebook ini. Di Facebook. Ini sedang live. Sedang live ya. Tidak live. Kita lempar pertanyaan. Kita lempar pertanyaan itu. Kita selalu biasa begitu. Ini dari Omong Sambil Lalu itu Ini tidak ini tertulis. kalau yang tanya Papa Lius itu wartawan yang cukup hits di pulau ini. Oh begitu Dan dia ya. memang biasa mencari gara-gara dengan saya. Langsung ketahuan ya. Begini nih. Apa yang kamu anggap sebagai tantangan terbesar dalam hidup sebagai orang muda Katolik dan bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Pertanyaan kedua, sejauh ini
OMK di Keuskupan Wetebula, khususnya katedral, sudah sejauh mana? Khususnya di setiap stasi-stasi yang belum begitu berjalan OMK-nya, tips dan trik supaya bisa semangat OMK di stasi bisa berjalan. Wih, mantap ini. Geng. Pertanyaan bagus. Memang Ini pertanyaan pertanyaan besar. wartawan biasanya Bapak Lius, iya. Bapak Lius itu kayaknya pertanyaan khusus itu untuk Jackie. Om Jack. Terima kasih banyak ini Bapak Lius. Nanti Om Jack jawab sendiri. Mau Iya. silakan tadi Bapak Jack. Baik, Bapak Lius. soal tantangan terbesar, ya secara pribadi tantangan terbesarnya bahwa mesti berjuang menjadi role model. Saya belum pernah mengalami tantangan yang terlampau sungguh sangat besar, tapi bahwa misalnya ketika ada teman OMK yang kemudian kena kasus tertentu, katakanlah hamil di luar nikah misalnya, atau terlibat dalam aksi-aksi kurang terpuji lainnya, itu memang kita akan sungguh-sungguh menjadi bahan apa ya, Diskusi. bahan pembicaraan yang sangat panas dan berlangsung cukup lama. Percuma anak OMK itu kan mereka ini kan begitu. Sampai kadang-kadang pernah ada statement orang mengatakan bahwa untuk apa ikut OMK? OMK itu hanya cari jodoh saja, hanya cari pasangan saja. Dan saya mengatakan itu baik supaya teman-teman kita jangan lari ke tempat lain. Tidak bermaksud menjustifikasi bahwa Katolik adalah agama yang paling benar, tidak. Tapi bahwa sebagai seorang Katolik saya mengatakan ini. Itu tantangannya, bahwa seluruh duduk berdiri kita menjadi penilaian, padahal tidak. Justru kita ikut OMK ini karena kita penuh keterbatasan. Kita mau semakin kaya, kita mau semakin juga katakanlah bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi paling tidak baik sedikitlah begitu. Itu jadi bukan tantangannya kita di bawah seluruh aspek kehidupan kita menjadi penilaian, termasuk keluarga kita. Lihat mama tuh berkelahi pada anak hari di gereja macam begitu. Itu memang menjadi tantangan yang ya saya pribadi mengalami itu. Kadang-kadang di keluarga ketika ada persoalan yang akan pertama dikaitkan dalam kehidupan sosial adalah saya. Kasihan dia nih hari-hari di gereja. Poster lagi macam begitu. Itu soal tantangan. Lalu bagaimana saya mengatasi itu? Itu perasaan pribadi saya, dan bagaimana cara saya mengatasi itu, saya tetap terlibat. Dalam keterlibatan itu kemudian saya memperoleh kekuatan. Teman-teman ajak tertawa, main gila, dan saya lupa itu sebagai beban. Sehingga ketika ada persoalan yang terlampau kuat, saya tidak cari tali karena saya sudah pernah lewat yang fatal bagi saya. Ini kan laki-laki tidak bercerita terus kita gantung. Tiba-tiba dia kayak aneh. Laki-laki itu kodratnya memang sudah tergantung, jadi tidak usah lagi gantung diri gitu. Lalu tadi kalau omong tentang misalnya sudah sejauh mana OMK di katedral, kita juga masih dalam tahap terus belajar, terus meningkatkan apa yang bisa kita berikan untuk diri dan teman-teman yang bergabung. Kalau omong soal stasi, kurang lebih situasi antara stasi-stasi di katedral dan di pusat paroki, nanti mungkin Keneldi bisa tambahkan, saya melihat situasinya mirip-mirip bahwa keterlibatan orang muda tidak terlalu banyak yang terlibat, tapi bahwa ada. Dan konten-konten kegiatannya hampir mirip-mirip juga, karena kita juga banyak buat kegiatan bersama. Hanya memang yang sungguh-sungguh agak sulit sekarang itu ada salah satu stasi yang agak bukan terpencil sih, tapi agak jauh dari pusat paroki, dan juga gedungnya masih semi permanen, stasi Santo Mikael Putame. Itu saja yang betul-betul masih membutuhkan perhatian khusus. Dan salah satu wujud teman-teman OMK di pusat paroki itu juga mau turut mengembangkan stasi itu, kita juga beberapa kali melakukan kunjungan kegiatan ke sana, berbagi kasih ke sana. Jadi ada kegiatan, lalu teman-teman membawa apa yang bisa kita bawa untuk keluarga-keluarga yang ada di sana. Mungkin dari Keneldi, saya pikir itu saja beberapa hal. Keneldi? Kalau dari saya menambahkan sendiri sedikit tantangannya untuk OMK itu, mungkinnya dengan kita terlibat OMK itu jadinya apa-apanya itu dibebankan ke OMK.
begitu kan. Kadang ya seperti yang Jack bilang tadi, kalau ada apa begitu ya, kamu kan OMK, jadi kayak harus OMK saja yang bergerak seperti itu. Kamu kan sudah OMK, ikut OMK, jadi tunjukkan. Jadi macam kamu ini harus kasih tunjuk, kamu harus sempurna begitu. Padahal itu tadi kita semua proses nih belajar juga ya. masih proses belajar begitu. Kalau saya mengatasinya itu ya, jangan kita menjadi berkecil hati atau nyali kita ciut karena tantangan-tantangan itu. Jalan saja, jalani, anggap saja semua itu jadi motivasi untuk kita. Pada akhirnya nanti juga orang akan melihat, oh iya ya, dia bertahan dan ini hasilnya seperti itu. Kemudian yang tentang OMK Katedral, saya harus mengakui sekarang bahwa OMK di Katedral itu sedikit meredup. Maksudnya bukan meredup apa ya, tapi karena mungkin anak mudanya itu ada yang pergi kuliah seperti itu. Kemudian juga ada yang sudah pulang dari kuliah, tetapi mungkin terikat ke pekerjaan seperti fokus itu. yang lain. Karena kebanyakan ya bukan kebanyakan sih, lebih banyak itu yang orang kesehatan gitu ya. Jadi mereka, saya shift ini, jadi kayak bertabrakan waktunya begitu. Akhirnya susah untuk bukan karena mau menarik diri, tidak, tetapi mungkin dia rasa lebih penting ini pekerjaan. Tapi saya yakin saat ada momen atau ada kegiatan, saya yakin pasti mereka akan tetap terlibat seperti itu. Sama hal di stasi seperti itu. Jadi saya pikir bukan hanya di Katedral ya, di mana-mana itu tantangan yang mengajak orang muda itu untuk bergabung itu sangat sulit. Karena kembali lagi tadi saya mau bergabung di OMK karena ada Jack itu kan saya punya teman par seperti itu. Jadi masih jarang yang saya mau bergabung ke OMK karena saya punya mau sendiri, saya mau ini itu yang mungkin masih sangat sedikit dari kaum muda. Jadi menurut saya tidak perlu juga kita, kalau saya secara pribadi, biarkanlah kita kita tunjuk yang sudah bergabung, tunjukkanlah begitu menariknya, menarik pelan-pelan teman-teman, jangan dipaksa. Biarlah bergabung karena kemauan sendiri gitu. Jangan dipentingkan motivasinya murni gitu. Iya, jangan buat apa kita berkumpul itu ratusan orang tetapi tidak ada jiwanya begitu. Kita hanya jumlahnya saja tapi tidak jiwanya tidak ada. Seperti itu. Dan itu saya pikir itu bukan tantangannya kaum muda, tantangannya kita semua. Begitu. Tantangannya para pastor, orang tua, kita semua punya tanggung jawab terhadap ini. Tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawabnya yang sudah bergabung OMK. Tidak seperti itu. Iya. Lalu di Katedral, pusat paroki lebih-lebih. Kalau teman-teman orang muda yang lain lewat kesempatan omong sambil lalu ini, kalau teman-teman orang muda yang lain tidak menyadari kenyataan bahwa katedral itu adalah paroki tua, maka bukan tidak mungkin nanti katedral itu hanya namanya saja katedral, tetapi soal keaktifan kelompok-kelompok kategorialnya akan sangat rendah karena minta maaf, perkembangan paroki itu ke arah stasis sekarang. Kita sebut saja dalam Wetabula saja hampir tidak punya lagi lahan untuk orang membangun. Kebanyakan orang Wetabula punya anak yang usia OMK dan menikah, kakaknya ini salah satu contoh. Pergi bikin lagi rumah di stasi, sudah bermigrasi karena memang Wetabula itu sudah padat. Saya tidak tahu ke arah lingkungan Andreas, Pokapaka mungkin masih ada beberapa lahan, tapi itu namanya sudah Pokapaka. Sedangkan Wetabula yang memang Wetabula sebagai tempat gereja kita ada itu sudah padat. Lingkungan Maria dan Clara orang tidak bisa lagi membangun di situ. Karena depan sudah pintu rumah orang, belakang pintu rumah orang, macam begitu. Jadi kalau kenyataan ini tidak disadari, maka jangan sampai nanti kita yang dalam tanda kutip tuan tanah secara budaya maupun secara spiritualitas sebagai seorang Katolik katakanlah, mohon maaf, itu nanti kita tidak mendapat tempat di Wetabula. Bukan hanya soal mendapat tempat, tapi juga kita tidak eksis lagi di Wetabula. Begitu. Dan kenyataan ini kalau tidak sadar sejak sekarang,
itu sulit nantinya. 10 tahun yang akan Iya. datang baru itu ya. Satu hal yang 10 tahun terlalu lama. satu hal yang 5 tahun saya ke depan, yang saya kira agak membuat kita menjadi kurang apa ya? Greget. Kurang greget, kurang berjuang dalam terlibat soal kegiatan-kegiatan gereja karena kita merasa di timur kita besar. Iya. Kita merasa di timur kita mayoritas. Tapi kita lupa bahwa proses pembiasaan ini nanti bisa menimbulkan apa ya? Kehidupan sekular yang besar. Lalu orang apa sih gereja untuk apa? Iya. Kok saya bisa minta di Allah duduk di bawah pohon bisa berdoa? Kenapa saya harus ke gereja macam Iya. begitu? Di mana saja bisa berdoa. Iya, kalau kenyataan ini tidak mulai sekarang, maka memang menjadi sulit. Dan ini lewat kesempatan omong sambil lalu, Omong ini sambil mesti lalu. menjadi gerakan bersama. Iya, iya. Kalau setelah kita omong sambil lalu dan orang juga dengar sambil lalu juga menjadi Sama sia-sia. saja. Jadi mesti menjadi satu gerakan bersama. Omong sambil lalu itu memang baik, tapi bahwa apa yang diomongkan itu memang menjadi edukasi terus Iya, menjadi iya, pesan buat. iya, Iya. iya. Tapi satu ada pertanyaan titipan dari kakak Rusi Ibrahim. Hei, adik. Rusi Ibrahim. Salah satu juga ini yang sudah pindah kan. Ya, salah satu ternyata. Iya, Oke. iya, iya. Dan kakak Rusi bilang begini, selamat malam, omong sambil lalu podcast. Pertanyaannya, tantangan apa yang paling berat bagi setiap pribadi OMK saat masuk ke dalam komunitas OMK? Contoh mungkin antara dunia OMK dan dunia kehidupan di luar OMK. Tantangan. Mirip-mirip pertanyaan sebelumnya. Ya, tapi kalau bisa jawab biar dia puas sedikit kakak Rusi ini. Masalah kebetulan saya subscribernya di itu salah satu. Ya dong jawab kakak Rusi ya. Dong jawab. Ya dong jawab. Dong jawab. Oh saya pikir dia itu. Dong jawab, betul. Dong jawab. Oh iya. Mau nggak? Tadi memang ada pertanyaan tadi? Tantangan. Silakan. Tantangan terberat Kenal dia. dalam OMK dan kehidupan di luar. Ya. Kehidupan di luar. Ya mungkin kalau kita masuk dalam OMK, hura-huranya kita lebih ke hura-hura yang ada aturan mungkin ya. Diatur. Beretika kayak gitu ya. Jadi Rekreasinya pakai panitia. hura-hura bergengsi kali ya kalau saya membaca. Rekreasi pakai panitia. Kita mau rekreasi aja ada panitia ini gitu ya. Seperti apa ya, kayak mau dibilang monoton sih tidak, tetapi bahwa supaya kita itu teratur saja begitu. Karena masuk OMK kita bebas, tetapi bukan yang bebas yang harba biru ya, kita Bebas, bebas yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau saya mau bilang begitu. Pilihan ada di kaum muda, mau yang ini atau mau yang bebas yang tidak bertanggung jawab. Risiko ditanggung penumpang. Kalau saya bilang gitu sih. Syukur kalau di kehidupan luar kita bertemu dengan orang yang maksudnya ke arah jalan ini yang baik begitu. Tidak usah lagi kita macam terlalu mengatakan baik-baik saja di kehidupan luar. Menurut saya saat ini tidak baik-baik saja. Karena kita saksikan bersama setiap hari orang posting gantung diri di sini, masalah apa putus cinta, masalah apa orang tuanya ini marah. Itu Makanya, karena jiwanya kosong itu ya. itu apa namanya? Itu tadi kalau kita memilih hanya hura-hura di luar, ya kita itu tadi hanya senang sesaat, pulang kosong lagi begitu. Saya tidak bilang bahwa masuk OMK itu kita akan mental health, tidak. Ya. Tetapi bahwa kita ditempa, kita mau tidak seperti itu. Percaya saja, kalau misalnya antara kita punya rohani dan jasmani tidak seimbang, kita akan goyang seperti itu. Dan saya pikir itu tuh sangat dibutuhkan sekarang. Kita punya jasmani itu sudah terlalu berlebihan, tapi yang sangat kurang untuk kita tuh rohaninya kita. Betul. Makanya mari kita lihat sekarang, saya pikir tidak perlu lagi kita sok bilang cupu untuk, kalau saya bilang kurang iman saja sih. Ya sih, betul. Pergi saja ke gereja, ikut saja kegiatan rohani yang positif. Mungkin satu tahun pertama tidak menemukan apa-apa. Tapi kan tidak mungkin selama engkau ikut itu lalu tidak ada apapun yang engkau dapat. Ya. Saya pasti ada begitu. Ya, betul. Entah dengan cara apapun pasti engkau akan menemukan itu begitu. Jadi
mari sudah, tidak harus engkau suci, berdoa kamu tidak harus seperti itu. Bergabung saja. Iya, dan saya alami betul keuntungan bergabung dengan kelompok ini. Kemana-mana itu kita tidak khawatir. Ya. Karena teman Saya salah satu orang yang punya penyakit lapar. Oke. Saya jalan saja mampir ke Peroki di WK Buba, Romo, selamat siang, ayo makan gitu. Ya, saya membayangkan kalau saya tidak aktif di gereja, Iya. saya tidak bebas keluar masuk di semua pastoran yang bisa saya singgah di Lalu sepanjang engkau datang jalur. orang ini siapa? Jangan-jangan Atau bukan hanya soal itu, dalam banyak kesempatan ban motor pecah, ini yang biasa di katedral tuh gitu-gitu. Bisa paling kau Jadi- mama, ini mah susah. Jadi Kalau saya ketemu persetan. saya pikir bukan hanya saya, tapi juga lalu keuntungan yang lain misalnya karena Tunggu. Saya nggak tahu. Itu memang agak kocak. Itu memang parah. Gokil. karena di dalam kelompok itu teman-teman beraneka ragam profesi, Iya, jadi iya. kita saling memperkaya. Katakanlah, kalau sudah musim flu pasti yang perawat yang tolong dulu kalau ada vitamin, tolong direkomendasi beban gitu. sih sebenarnya. Gratis kayak gitu. Atau kita kalau mau ke bank misalnya, teman-teman OMK yang kerja di bank, kakak saya sekarang OTW gitu. Jadi Aman ya. apa ya? Antri tidak, kan tidak cepat-cepat. Ikatan kekeluargaannya juga kuat. Sampai Begitu. di luar OMK, sampai di Iya, luar. Iya. sampai pada hal di luar OMK misalnya ada teman yang berduka, jadi cukup dimuat di grup dan teman-teman akan rame-rame ke rumahnya, sekalipun rumah itu asing tapi teman-teman ke belakang apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dibuat macam-macam. Jadi sebenarnya juga memperluas relasi kita begitu. Lalu kalau mau bilang tidak gaul, mari gabung OMK Supaya tahu bagaimana gaulnya. bahwa OMK itu gaul gitu. Keren, Ya, keren. Saya tertarik itu. Boleh dikasih tantangan di Gagarusi. Hmm. Islam ini kan dia biasa cover lagu apa semua itu. Tantang dia satu kali nyanyi lagu waktu OMK apa. Oh iya, Kakak Rosi Ibrahim. Rosi Ibrahim. Ini salah satu penyanyi yang kalau di KOR Ah, itu jumlah kami 10 orang itu Ya. belum bisa Menandingi dia. menandingi beliau seorang diri. oh dia sama kayak saya. Dia 10, saya harus 7. 7 tidak mampu. Nanti tolong cover satu lagu untuk OMK, Let It Be misalnya, Oh. atau kalau mau lagu yang sangat rohani, Angel Libera misalnya, supaya teman-teman OMK Tahu semua. dihibur oleh suara merdunya No. Kakak Rosi. Kalau tanya saya tahu bilang, saya itu lagu rohani itu saya agak tidak agak kurang itu. Tapi ketika sudah lagu barat saya tahu. Kalaupun lagu barat yang rohani ataupun lagu rohani yang barat saya tahu. Yang orang lain tidak mengerti Oh, begitu. dia bisa suka. Apa itu? Apa? Kita ke Rosi dan tertuang ke Rosi jawab itu. Pertanyaan penutup kakak kedua orang. Kira-kira mungkin buat teman-teman mereka di sana, teman-teman mereka di luar atau mungkin teman-teman yang ada di belakang layar ini. Pesan apa buat teman-teman mereka di sini atau yang di luar itu bahwa ternyata OMK itu tidak seperti apa yang kau bayangkan begitu. Monggo, nanti satu-satu nanti Om Jack duluan, habis itu Akril. Iya, teman-teman, mari kita sama-sama. Pertama-tama, jangan dulu berpikir untuk gereja, tapi untuk diri sendiri. Bahwa akan ada banyak yang teman-teman dapat. Tahun ini kita akan mulai dengan Jambore OMK. Kita akan mulai dengan tablo. Kita juga akan mulai dengan pekan olahraga. Ini beberapa kegiatan-kegiatan bersama yang saya pikir tidak lagi menjadi alasan tidak tahu menyanyi untuk ikut, begitu ya. Jadi mari kita bergabung bersama. Kami yang ada di dalam ini juga siap belajar banyak hal dari teman-teman yang akan bergabung. Kan tentu teman-teman juga dengan skillnya masing-masing tentu saja yang kita bisa saling memperkaya. Dan yang paling penting berani ambil resiko untuk memperkaya diri kita sendiri. Kalaupun sekarang belum dirasakan efeknya misalnya dari kelompok ini, percaya
bahwa semua kebaikan yang kita buat, hal baik yang kita ikut hari ini, itu pasti akan berdampak 5-10 tahun, bahkan pada tahun-tahun yang tidak kita sangka. Jadi mari sama-sama kita bergabung, khususnya teman-teman yang berada di Paroki Katedral Roh Kudus Wetebula. Kalau teman-teman yang ada di Kerobo dan Tambelaka, silahkan bergabung dengan parokinya masing-masing. Kita bersama-sama membangun paroki kita, tapi yang paling pertama adalah untuk memperkaya diri kita sendiri. Monggo Kakak Nelly. Kalau dari saya, adik-adik orang muda, bergabunglah dengan orang muda Katolik di tempat kalian, di mana saja ya. Kalau kebetulan saya di katedral dan di stasi, ayo bergabung. Kalian harus berani ambil risiko. Kemudian ingat, kalian itu spesial. Kehadiran kalian itu ditunggu dan dibutuhkan oleh teman yang lain. Mari bawa diri kalian dan beri pengaruh positif untuk teman lain. Jadi OMK itu seru, gaul, dan ada begitu banyak dinamikanya seperti itu. Kalau memang tidak suka dengan kegiatan gereja, masih ada aksi lain, ada aksi sosial seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan teman-teman punya talenta itu dibutuhkan. Yang ada di OMK saat ini mungkin mereka tidak terlalu punya talenta mungkin, tapi dengan teman-teman bergabung mungkin bisa memberi pengaruh positif untuk teman-teman yang mau untuk belajar ya. Kita belajar bersama-sama, saling memperkaya seperti itu. Karena tanggung jawab gereja ke depannya bukan kepada bapak mama atau ke orang lain, tapi ke kita. Ya, seperti itu. Gereja membutuhkan kita, orang muda membutuhkan kita, dunia membutuhkan kita. Ya. Oke. Terima kasih banyak buat Kakak Jack dan Kakak Neldy. Ya. Semoga cerita yang tadi kita omong sambil lalu ada banyak pesan yang kita sampaikan ke teman-teman mereka dan yang kita cerita, tapi sangat menginspirasi buat teman-teman yang lain. Kurang lebih kayak begitu. Oke, terima kasih banyak juga. Semoga memberi inspirasi. Saya kita mau tutup apa? Ikut juga kok. Garing sekali. Saya kita mau tutup apa?